Kata hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu hormain yang mempunyai arti menimbulkan gairah. Hormon adalah suatu zat kimia organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus yang sehat, lalu disalurkan melalui aliran darah dalam jumlah sedikit dan dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional dari target organ atau jaringan. Hormon berfungsi sebagai pembawa pesan, pengontrol, dan pengkoordinasi kegiatan di seluruh tubuh. Hormon steroid merupakan substansi kimia yang larut di dalam lemak sehingga dapat memasuki membran sel dan kemudian diikat oleh reseptor steroid. Hormon steroid dihasilkan oleh adrenal, ovarium, testis, plasenta, dan pada tingkat tertentu dihasilkan di jaringan perifer. Hormon steroid memiliki peran vital dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, perkembangan seksual, regulasi metabolisme, dan respon terhadap stres. Yang pertama ada androgen. Androgen merupakan steroid seks pada pria. Hormon ini berperan pada berbagai fungsi organ reproduksi maupun non-reproduksi. Androgen dapat berupa testosteron, 5-alfa dihidrotestosteron atau DHT, androsteron, dan lain sebagainya. Yang kedua, estrogen. Estrogen adalah hormon steroid yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita dan bertanggung jawab untuk mengembangkan karakteristik seksual perempuan. Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium yang menghasilkan sel telur perempuan. Yang ketiga ada progesteron. Progesteron adalah hormon steroid endogen yang umumnya diproduksi oleh korteks adrenal dan gonad. Yang keempat ada mineral kortikoid atau aldosteron. Hormon ini mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam darah, yang mempengaruhi tekanan darah dan keseimbangan air di dalam tubuh. Yang kelima ada glukokortikoid atau kortisol. Hormon ini dikenal sebagai hormon stres. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam merespon stres dan mengatur metabolisme. Estrogen endogen yang banyak ditemukan dalam tubuh manusia adalah estradiol 17 beta atau E2, estron E1, dan estriol E3. Ketiganya merupakan steroid dengan 18 atom karbon yang terbentuk dari kolesterol. Sumber primer estradiol adalah kelenjar gonad atau sel teka dan sel granulosa ovarium pada perempuan dan sel Leydig pada laki-laki. Sedangkan estron dan estriol disintesis di hepar dari estradiol. Selain itu, pembentukan senyawa estrogen dapat pula berlangsung di otot, jaringan lemak, jaringan saraf, dan trofoblas. Efek estrogen hanya terlihat pada sel-sel dan jaringan yang memiliki reseptor estrogen. Fungsi estrogen dalam tubuh manusia ditentukan oleh jenis reseptor estrogen, lokasi reseptor dan interaksinya antara estrogen, reseptornya, dan struktur lain di dalam sel target. Sejauh ini dikenal dua jenis reseptor estrogen, reseptor alfa atau ER-alfa dan reseptor beta atau ER-beta. Meskipun ER-alfa dan ER-beta berinteraksi dengan ligan estrogen yang sama, yakni estradiol 17 beta, keduanya memiliki perilaku yang berbeda, bahkan bertentangan. Sebagai contoh, ER-alfa yang terikat dengan ligan dapat mengaktifasi transkripsi gen, sedangkan ER-beta justru menginhibisi transkripsi. ER-alfa dan ER-beta memiliki struktur fisik yang terbagi atas beberapa domain fungsional, domain transfaksi, terminal N, domain pengikat DNA, dan domain transaktivasi terminal C yang merupakan domain pengikat ligan estrogen. Setiap domain memiliki fungsi tersendiri dalam interaksi reseptor dengan ligan dan interaksi dengan DNA pada saat dominan tersebut menggiatkan atau menghambat transkripsi genetik. Kompleks estrogen atau lingkaran E berwarna kuning dan reseptor estrogen mengikat langsung ke elemen DNA regulatory atau ERE yang disebut elemen responsif estrogen yang merekrut faktor tambahan yang terlibat dalam regulasi transkripsi. Reseptor estrogen juga dapat mengikat secara tidak langsung melalui mekanisme pengikatan ke situs pengikatan AP1 atau SP1 atau GC untuk mengatur transkripsi.
Faktor pertumbuhan seperti IGF dan EGF dapat memfosforilasi reseptor estrogen melalui jalur persinyalan intraseluler yang dimediasi reseptor faktor pertumbuhan membran atau GFR yang ditunjukkan dengan lingkaran P untuk mengatur ekspresi gen tanpa adanya ligan atau aksi nuklir. Estrogen juga mengikat dan mengaktifkan reseptor estrogen alfa membran atau GPR30 yang menginduksi jalur pensinyalan intraseluler atau aksi non-nuklir yang cepat. The estrogen receptor, molecular and cellular mechanisms. Like all steroid hormones, estradiol circulates throughout the body via the vascular system and freely diffuses through membranes of cells in the body. In most cases, estradiol molecules travel through the cellular cytoplasm and then migrate into the nucleus, where the steroid exerts its major effects on cellular functioning. Steroid hormones, including estradiol, exert their effects by interacting with a special class of proteins called steroid receptors, found in the cells of target tissues. These receptor proteins have very specific binding properties and therefore associate with steroids and other chemicals in very particular ways. Estradiol and other estrogenic substances bind to the protein called the estrogen receptor. Although estradiol binds and activates estrogen receptors in both the cellular membrane and the cytoplasm, most of its sustained effects on cellular functioning are the result of its interactions with estrogen receptors in the cell's nucleus. In the absence of estradiol, estrogen receptors are distributed throughout the cell nucleus. These receptor proteins are large, complex structures that include a pocket called the ligand binding domain, into which estradiol will eventually bind. In the absence of estradiol, receptors are associated with a large cluster of proteins called chaperones that serve to keep the receptor in the correct conformation to allow estradiol to approach and bind to the ligand binding domain. When estradiol enters the nucleus and begins to interact with the receptor, the chaperone complex dissociates from the receptor and estradiol binds to the exposed ligand binding domain. As a result of this interaction, receptor complexes form clusters within the nucleus in the region of the chromatin. Secara umum, estrogen berfungsi sebagai perangsang sintesis DNA melalui RNA, pembentuk utusan RNA, messenger RNA, sehingga terjadi peningkatan sintesis protein. Namun, secara khusus, estrogen memicu proliferasi endometrium dan memperkuat kontraksi otot uterus. Estrogen juga memicu sintesis reseptor FSH di dalam sel-sel granula, juga reseptor LH di sel-sel teka. Hormon estrogen bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seks pada wanita saat pubertas, bertindak dengan progesteron. Estrogen meningkatkan perkembangan payudara dan perubahan siklik pada lapisan rahim atau siklus menstruasi. Pada saat siklus menstruasi, estrogen adalah hormon yang mengatur siklus menstruasi. Selama fase proliferatif siklus, tingkat estrogen meningkat untuk merangsang pertumbuhan lapisan endometrium atau dinding rahim. Pada saat yang sama, tingkat estrogen yang meningkat juga merangsang pelepasan hormon-hormon lain, seperti hormon luteinizing atau LH yang memicu ovulasi. Jika pembuahan tidak terjadi, penurunan kadar estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi dimulai. Selanjutnya, ada beberapa penyakit yang disebabkan akibat kelainan pada hormon steroid. Endometriosis merupakan kelainan ginekologi jinak yang sering diderita oleh perempuan usia reproduksi yang ditandai dengan adanya glandula dan stroma endometrium di luar letaknya yang normal. Endometriosis sering didapatkan pada peritoneum pelvis. Selain itu, biasa ditemukan juga di tempat lain seperti ovarium dan ligamentum uterosakral. Endometriosis merupakan pertumbuhan yang abnormal dari jaringan endometrium di luar kafum uteri.
Gejala klinis paling umum yang terjadi pada penderita endometriosis adalah nyeri dan infertilitas. Nyeri yang ditimbulkan dapat berupa nyeri panggul kronis, dysmenorrhea, dyspareunia, dysuria, dan dyschezia. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwa jaringan endometrium tumbuh abnormal. Jaringan ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan stroma yang terdapat di dalam myometrium ataupun di luar uterus. Endometriosis disebut sebagai estrogen dependent disease karena pada pertumbuhan dan perkembangan jaringan endometrium, ektopik tersebut dibutuhkan stimulasi dari hormon estrogen. Salah satu pengobatan sakit atau nyeri akibat endometriosis yaitu leuprolit atau leuprorelin. Leuprolit adalah analog nonapeptida dari hormon GRNH yang bekerja sebagai agonis parsial reseptor gonadotropin di kelenjar pituitari yang menginduksi sekresi LH dan FSH, sehingga menyebabkan produksi dan sekresi testosteron oleh testis pria dan estrogen oleh ovarium wanita. Namun, reseptor yang berkelanjutan oleh leuprolit pada akhirnya menyebabkan penurunan regulasi produksi LH dan FSH dan penurunan kadar testosteron dan estrogen yang diakibatkannya. Setelah 2 minggu suntikan, leuprorelin menghentikan produksi estrogen dan tanpa estrogen, kelenjar endometrium menjadi tidak aktif. Hal itu mengurangi pertumbuhan jaringan rahim di luar rahim yang membantu mengurangi rasa sakit yang terkait dengan endometriosis. Pada metabolismenya, leuprolit mengalami degradasi peptida, yaitu hidrolisis ikatan peptida dan deaminasi dengan bantuan enzim peptidase dan deaminase. Leuprolit bekerja dengan meniru GnRH alami, tetapi dengan efek yang lebih kuat, sehingga dapat menyebabkan efek penurunan proliferasi sel endometriosis, atrofi jaringan endometriosis, dan penurunan inflamasi terkait estrogen.